Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini? Jikalau Tuhan bertanya kepada Anda, apa yang kau minta dariku? Kira-kira apa jawabannya? Kalau kita baca di ayat ini, nas kita hari ini, kalau kita baca ayat sebelumnya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berkata, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Wah, ini kesempatan besar. Dan sepanjang saya tahu, pertanyaan yang sama juga Tuhan Yesus pernah tanyakan kepada Bartimius, seorang buta. Apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu? Bartimius meminta supaya dia bisa melihat. Tapi Salomo bukan berpusat kepada dirinya. Bartimius pun tadi bukan berpusat pada dirinya, tapi karena dia meminta belas kasihan Tuhan supaya dia bisa melihat. Tapi Salomo, kalau kita baca dan perhatikan, Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, yang Salomo minta ini luar biasa, di luar kebiasaan. Kalau ada orang diberi kesempatan mungkin, mintalah apa yang mau kau minta. Wow, andai kata berpusat pada diri sendiri, tentu semua tentang kedagingan, semua tentang dirinya yang diminta. Tetapi Salomo meminta, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu, untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan Salomo menyadari ketidakmampuannya untuk memimpin umat itu, sehingga dia membutuhkan hati yang paham. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, terlebih lagi karena kita tahu bahwa hidup kita ini hanya sementara, hanya fana, dan semua kita akan mengalami kematian. Dan juga dalam perjalanan hidup yang singkat ini, nilai-nilai apa yang mau kita kembangkan, nilai-nilai apa yang mau kita anut, terlebih lagi, apa makna dan tujuan hidup kita? Mari kita renungkan sejenak. Apa yang akan kita minta kepada Tuhan? Jikalau Salomo meminta, berikan kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian, Salomo tahu makna permintaannya itu adalah untuk kehidupan dan untuk menunaikan tugas panggilannya. Karena dia tahu Allah yang dia percaya adalah Allah dari ayahnya juga, Daud. Dan Allah yang dipercaya Daud dan Tuhan semesta alam itu adalah Allah yang setia. Sehingga permintaan Salomo di sini menjadi diindahkan Tuhan adalah karena Salomo ingin memiliki hati dalam rangka kesetiaan Tuhan tadi, memimpin umat Tuhan, sehingga dia butuh pengertian. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, di antara banyak pilihan hidup ini, mari pakai waktu untuk meminta itu. Bukankah Yesus berkata, Tuhan kita, mintalah maka akan diberi padamu, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Artinya, kepada setiap kita diberi kesempatan untuk meminta kepada Tuhan. Dan mari pakai kesempatan itu untuk meminta yang benar-benar berguna bagi kehidupan ini, dalam rangka menunaikan tugas panggilan kita, memakai makna hidup kita, tugas panggilan kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Hal ini yang sangat penting di tengah zaman yang cepat berubah ini. Memiliki hati yang paham, yang bijaksana, berarti meminta hikmat dari Tuhan. Dan Yesus Kristus adalah hikmat Allah. Rohnya,
Roh Kristus adalah hikmat Allah. Oleh karena itu, alangkah indahnya jikalau kita pakai hidup kita, kesempatan untuk meminta itu adalah meminta Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, sehingga kita diberi pengertian, memahami perjalanan hidup ini, menjalani kehendak Tuhan, terlebih lagi memakai waktu yang sempit ini untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, mintalah selalu Roh Kudus, mintalah selalu penyertaan Kristus dalam hidup kita. Dan belas kasih Allah, itu yang kita perlukan dalam hidup ini. Banyak hal bisa kita raih kalau kita memiliki kekuatan dan hikmat. Banyak hal bisa kita capai kalau kita berjalan di jalan Tuhan, mencapai tujuan hidup itu sendiri. Bukan untuk kehormatan kita, karena ketika kita hormati Tuhan, kita pun beroleh kehormatan di dalamnya. Bukankah itu yang terjadi pada Daud, ayahnya Salomo? Ketika Daud dalam segala kelemahannya, ia hanya berpikir untuk memuliakan Tuhan. Tapi bukankah tahta Daud itu menjadi patokan dan ukuran bagi raja-raja setelah Daud? Bahkan Salomo adalah anak yang sengaja dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan shalom Allah di dalam kerajaan Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, lebih baik hikmat Allah, kekuatan Allah itu menjadi kesukaan bagi kita dan yang kita minta dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat, sehingga kita dimampukan selalu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkati.